Sekjen Laskar Ampera Arif Rahman Hakim, Angkatan 66, Binsar Effendi Huta Barat. Bang, menjelang hari ulang tahun Tritura ke-59, persiapan apa yang sudah dilakukan oleh DPP Laskar Ampera Arif Rahman Hakim hingga hari ini? Jadi HUT Tritura tanggal 10 Januari merupakan hari ulang tahun Angkatan 66, yaitu Tritura Tiga Tuntutan Rakyat. Pada waktu itu bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan kemudian retol kabinet 100 menteri, dan terakhir turunkan harga. Semuanya ini sebetulnya masih relevan kalau kita mau mengevaluasi masa-masa lalu, yaitu kebobrokan daripada Orde Lama yang kebetulan presidennya itu Soekarno tidak mau membubarkan Partai Komunis Indonesia, sehingga sampai saat ini yang anti komunis itu merasa kecewa. Namun sebagai proklamator, mau tidak mau kita harus hargai. Saat ini kita menjelang HUT Tritura, paling-paling kita hanya mengenang jasa-jasa para pahlawan Ampera itu untuk kawan-kawan seperjuangan Angkatan 66 seperti kami, KAPI dan KAPI-P1, bahwa yang terjadi pada tahun 1966 merupakan perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, Orde Baru itulah yang merubah sistem menjadi terjadi pembangunan, khususnya pertambangan, Pertamina. Itu yang banyak menghasilkan pemasukan dari APBN, sehingga Pertamina yang berdiri tanggal 10 sekarang ini 10 Desember 1953 sangat besar jasanya terhadap bangsa ini. Namun jasa-jasa para pejuang Orde Baru ini itu dianggap oleh generasi sekarang tidak berarti. Padahal generasi pejuang-pejuang Orde Baru ini merupakan gerakan moral yang membangun semua sektor, baik sektor migas maupun sektor pertanian, peternakan dan kelautan, sehingga sekarang kemajuan tersebut sangat besar. Kemudian kita sebetulnya Partai Komunis Indonesia ini seperti di Cina, mereka lebih daripada kapitalis, padahal mereka komunis. Nah, kita sebagai yang mempunyai ideologi Pancasila sangat penting merayakan HUT Tritura ini, karena HUT Tritura ini merupakan pejuang-pejuang Orde Baru yang berjasa menyelamatkan Pancasila, yang mereka pada waktu itu zaman Soekarno, zaman Orde Lama, bahwa mereka itu tidak memikirkan lagi masalah seperti ideologi Pancasila. Mereka membuat nasionalis agama komunis, Nasakon. Nah, kita tidak mau. Ideologi kita adalah ideologi yang terbaik di dunia. Itulah makanya HUT Tritura ini kita harus peringatin, karena sebetulnya jasanya besar untuk bangsa dan negara. Sehingga apa yang disebut Partai Komunis Indonesia itu adalah aliran komunis yang tidak mengakui Tuhan, sedangkan Pancasila adalah mempunyai ideologi sila pertama, yaitu ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan, kesatuan, keadilan sosial, dan begitu juga
apa yang terkandung di Pancasila itu merupakan hal yang sangat mahal. Jadi merupakan sangat penting dipromosikan bahwa apa yang dilakukan oleh Orde Baru merupakan jasa yang terbesar untuk bangsa ini. Jadi saya rasa begitu, itulah sebabnya HUT Tritura ini akan kami rayakan pada tanggal 10 Januari tahun 2026. Walaupun dulu 1966 sudah cukup lama. Jadi saya rasa sementara begitu. Terima kasih. Ampera, amanat pendirian rakyat, hingga kini Tritura masih relevan. Salah satunya adalah turunkan harga. Hari ini harga-harga sembako selangit, tinggi, nyaris tidak terjangkau oleh warga di negeri ini. Tanggapan Sekjen? Memang tidak relevan kalau Tritura 3 tuntutan rakyat, yaitu turunkan harga salah satu. Tetapi perekonomian kita merupakan koreksi total terhadap ketidakbenaran apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat sekarang itu tidak bisa dibasmi korupsi itu, karena mau masuk akabri, mau masuk pegawai negeri itu sogok, itu merupakan suap. Jadi merupakan udah darah daging suap menyuap ini di Republik ini. Makanya mereka masuknya juga disuap, susahlah ditumpas korupsi itu, karena mereka juga pada waktu mau masuk kerja membayar, itu adalah kan korupsi, sehingga tidak bisa sebetulnya ditumpas karena semua serba uang. Jadi saya rasa begitu, membasmi korupsi itu di negeri ini merupakan mimpi. Terbukti perampasan aset tidak dilakukan, karena kalau dilakukan perampasan aset sebelum masuk DPR dia hartanya berapa, jadi nggak mau. Tadinya dia miskin jadi kaya, nah itu dari mana? Nah, itu disebut perampasan aset. Makanya DPR itu suruh bubarin, dia hanya ngomong doang, nggak ada peraturan perampasan aset, tidak dilakukan. Memang ada undang-undang satu lagi itu perlindungan pembantu rumah tangga, tapi ini yang terpenting, karena apa yang terkandung di bumi ini percuma kita angkat, tapi untuk kepentingan para maling oligarki yang berkuasa pada pemerintahan sekarang gitu. Harapan Sekjen? Harapan saya ya harus ada sistem, dilakukan dulu perampasan aset sehingga mereka kapok. Contohnya terjadinya banjir bandang itu adalah akibat daripada pencurian kayu seperti TPL, itu harus dibubarkan, karena TPL ini dari dulu rugi, padahal merusak lingkungan dan merugikan rakyat yang ada di tanah Batak sana. Nah, itu harus dibubarkan, karena itu rampok-rampok yang terkoordinir, seakan-akan mereka dilindungi oleh pemerintah. Saya rasa tetap prinsipnya bahwa korupsi harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Saya rasa begitu. Korupsi harus dihukum mati. Dan korupsi harus dihukum mati. Terima kasih Sekjen.